Anak buah kaget, skenario palsu Ferdi Sambo terbongkar dari rekaman CCTV. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengatakan terdakwa Ferdi Sambo sangat gelisah akibat perbuatannya merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinasnya Jalan Duren 3, Jakarta. Sambo pun langsung memanggil bawahannya yang ada di Divisi Propam Polri bernama Cuk Putranto. Dia memanggil Cuk untuk membereskan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Cuk menghubungi anggota Polri lainnya yaitu Baikuni Wibowo agar datang ke TKP. Tujuannya untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, kata JPU saat membicarakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Baikuni yang mendengar hal itu lalu memastikan kembali perintah Cuk terkait CCTV, namun Cuk tidak menjawab dan hanya menegaskan agar rekannya tidak banyak bertanya. Kemarin saya sudah dimarahi Ferdi Sambo dan saya takut dimarahi lagi, kata Cuk kepada Baikuni dalam dakwaan Ferdi Sambo. Baikuni pun menuruti perintah rekannya. Usai melakukan hal itu, Baikuni bersama Cuk dan dua rekan lainnya yakni Arif Rahman dan Ridwan Soplanit secara bersamaan melihat isi dari CCTV yang sudah dikopi. Hasil unduhan Baikuni Wibowo diputar dengan menggunakan laptop miliknya. Jelas JPU, Baikuni lalu menjelaskan, dalam rekaman CCTV itu Yosua masih hidup dalam waktu yang sebelumnya Brigadir J itu disebut sudah meregang nyawa. Bang, ini Yosua masih hidup menit 17.07 sampai 17.10 WIB, ujar Baikuni pada saat itu. JPU menyatakan, 4 orang yang melihat rekaman itu mengaku kaget dengan kejadian sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa kronologi yang sebelumnya mereka ketahui dari Kapolres Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan CCTV yang dilihat. Terdakwa Ferdi Sambo terlihat sangat yakin dan tidak ada penyesalan dalam dirinya usai menghabisi nyawa Brigadir J alias Nopriansa Yosua Huta Barat dalam sebuah rencana pembunuhan di rumah dinas Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Tidak ada rasa penyesalan itu tergambar sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas terdakwa Ferdi Sambo ketika sidang di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober. Ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harga dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua atau korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara atau TKP, kata JPU seraya tirukan ucapan Sambo. Ucapan itu disampaikan mantan Kadif Propam kepada Baradae alias Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan Bribka RR alias Ricky Rizal dan telah menunggu di lantai 3 ruang pemeriksaan Provos Mabes Polri. Pertemuan terhadap mereka dilakukan Sambo usai dirinya bertemu dengan Karo Paminal Hendra Kurniawan, lalu Karo Provos Beni Ali serta disusul Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan R. Soplanit melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya, ucapnya. Dengan perintah untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, Ferdi Sambo pun memerintahkan untuk semua pihak tidak berbicara soal kejadian yang di Magelang dan menekan agar kasus pembunuhan seperti apa yang telah direncanakan. Lalu terdakwa Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdi Sambo juga berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja, bebernya. Sehari setelah kejadian pada 9 Juli 2022, Ferdi Sambo kembali meneruskan skenario palsunya dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri agar membuat laporan polisi nomor LP-B-1630-7 2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nopriansa Yosua Huta Barat.